Pantaskah jika upah 2023 naik di atas 10%? Ya, ini adalah tema yang akan kita bahas pada video kali ini. Kenapa? Karena kita baru saja mendapat atau membaca ya suatu artikel berita di salah satu media elektronik nasional di mana permintaan untuk upah naik itu di atas 10%. Nah, layak atau tidak, pantas atau tidak, kita akan baca dulu beritanya, kemudian kita akan coba beri tanggapan. Jadi berita ini kita ambil dari detik.com, sumbernya kami cantumkan, dengan judul Buruh Minta Upah Naik 13%, Ungkit Harga BBM Naik dan Ekonomi Tumbuh. Ya. Nah, artikelnya seperti ini. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum 13%. Hal ini mempertimbangkan kondisi Indonesia termasuk laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Said Iqbal mengatakan perkiraan inflasi akibat kenaikan BBM diprediksi mencapai 6,5%, sedangkan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4-5%. Perhitungan ini menjadi dasar tuntutan buruh agar upah naik 13%. Kalau inflasi adalah 6,5% ditambah pertumbuhan ekonomi 4%, maka totalnya adalah 10,5%. Itulah kemudian Partai Buruh dan KSPI membulatkan jadi 13%. Katanya dalam konferensi pers virtual hari Rabu tanggal 16 November. Kenaikan BBM berimbas pada daya beli buruh sekitar 30%. Oleh karena itu, Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum tidak bisa pakai PP nomor 36 tahun 2021 karena kenaikan upah hanya berkisar 2-4%. Pada kesempatan sebelumnya, Said Iqbal menjelaskan bahwa upah buruh tidak naik 3 tahun. Oleh karena itu, buruh membulatkannya menjadi 13% karena alasan tersebut. Berdasarkan Litbang Partai Buruh, angka inflasi makanan tembus 15%, inflasi transportasi mencapai 30%, dan sewa rumah 12,5%. Namun Said Iqbal menyebut masih ada kompromi terkait angka kenaikan upah minimum. Menurutnya angka kompromi kenaikan upah minimum berkisar di atas 6,5% ditambah alfa produktivitas buruh sampai dengan 13%. Usulan berapa kenaikannya? Usulan jelas 13%. Kalau mau berunding berarti pakai 6,5% plus alfa. Kita rundingkan menuju 13%, ujarnya. Said Iqbal pun membantah isu Indonesia terdampak ancaman resesi global. Perekonomian Indonesia dinilai baik, bahkan berada pada posisi 3 terbaik setelah India dan Filipina. Resesi global itu tidak terjadi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 5,72, nggak negatif imbuhnya. Oleh karena itu, Said Iqbal berharap isu PHK tidak dijadikan dalih untuk menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 sebagai dalih menaikkan upah minimum. Apalagi upah minimum sudah tidak naik selama 3 tahun. Indonesia terkena resesi global bohong. Terjadi PHK bohong, tidak ada satupun anggota KSPI di sekitar pabrik garmen tekstil terkena PHK, pungkasnya. Ya, itu salah satu artikel atau isi berita dari Detik ya, yang menyatakan bahwa Partai Buruh ya atau KSPI juga menginginkan adanya kenaikan upah minimum di atas 10% atau sebut saja 13%. Memang untuk menentukan kenaikan upah tiap tahun ini selalu muncul hal-hal seperti ini. Tentu secara normatif, secara naluriah, pihak pengusaha ingin supaya kenaikan upah serendah mungkin, sehingga bisa menekan ongkos produksi dia. Sedangkan di pihak pekerja ingin kenaikan upah setinggi mungkin, karena untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan pekerja. Nah, ini peran pemerintah yang berada di tengah, seperti itu, antara pengusaha dengan pihak pekerja yang diwakili oleh serikat, atau pihak yang mewakili. Ya. Nah, menurut saya pribadi, kenaikan upah bisa saja di atas 10%,
bisa saja di bawah itu, atau bahkan juga bisa saja tidak naik. Nah, saya pikir yang harus dilakukan adalah melakukan atau melihat permasalahan kenaikan ini secara case by case. Artinya tidak serta-merta dilihat sebagai suatu generalisasi permasalahan yang sama. Tadi dikatakan di artikel bahwa industri tekstil tidak ada PHK. Bisa jadi benar, tetapi di industri lain bisa jadi mengatakan lain. Bisa jadi mengatakan banyak PHK. Contohnya kemarin di startup, itu juga terjadi banyak PHK. Artinya hal-hal seperti ini harus dilihat dengan berbagai sudut pandang menurut saya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, kembali menurut saya perundingan, musyawarah mufakat maupun diskusi-diskusi perlu disampaikan, ya. Nah, jangan sampai kita bergulat terus pada hal-hal seperti ini, pada hal-hal yang memang setiap tahun selalu diperdebatkan antara pihak A dan pihak B, sehingga kita terlupa untuk meningkatkan produktivitas atau juga meningkatkan besarnya atau menciptakan lapangan kerja baru. Perlu kita lihat ya, masih sangat banyak saudara-saudara kita yang angkatan kerja baru itu yang masih belum dapat pekerjaan. Ya, masih banyak juga angkatan kerja yang masih bingung untuk mencari pekerjaan di mana. Hal ini terlihat dari beberapa lowongan-lowongan pekerjaan yang ada, selalu dibanjiri oleh pencari kerja. Ya. Nah, itu yang juga harus dipikirkan menurut saya daripada kita bergulat dengan hal-hal seperti ini. Boleh di atas 10% sepanjang memang perusahaan tumbuhnya luar biasa. Keuntungannya luar biasa dan itu pun harus didiskusikan bersama. Menurut saya boleh juga di bawah 10%. Sepanjang tadi memang perusahaan dalam kondisi yang sedang berjuang. Karena industri satu dan industri lain tidak bisa disamakan. Itu menurut pendapat saya. Ya, bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar. Terima kasih.